positif akibat rabies. Telah menjadi korban gigitan anjing gila. Gigitan anjing yang diduga rabies menjadi korban kedua gigitan anjing rabies di wilayah. Kita foto dulu sih. Oke. 1, 2. Yang ini mau? Ini bagus. Oke, aku tag ide ya. Ya, oke. Bentar ya, tunggu ini telepon. Halo, kalian di mana? Halo, Teguh. Kamu kenapa? Aku habis digigit anjing. Tadi mau ke taman. Bisa minta bantuannya nggak? Sherlock ya. Aku lemas banget. Oh iya ya, aku sana ya, bentar ya. Ini Teguhnya minta tolong. Kenapa dia? Katanya dia digigit anjing. Oh mana? Dia ada share apa gitu? Ini di Sherlock di sini. Oh ini kebetulan dekat sama kita. Oke, ayo kita kesana. Teguh mana sih? Nggak ada. Itu dia. Wah, astaga, gue kok bisa kayak gini sih? Ini parah banget. Ini kayaknya parah ini. Ayo kita telepon ambulan. Ayo. 911, what's your emergency? Penyakit rabies atau yang biasa disebut dengan penyakit anjing gila merupakan sebuah penyakit yang diakibatkan dari virus rabies yang ditularkan dari hewan kepada manusia. Tahukah teman-teman bahwa penularan dari penyakit rabies ini tidak hanya ditularkan dari anjing, namun juga ditularkan dari hewan-hewan lain seperti kucing, kera, serigala, atau kelelawar. Namun memang sebanyak 98% penyakit rabies ini ditularkan dari anjing kepada manusia. Penularan virus rabies dapat melalui beberapa cara. Yang pertama adalah gigitan, yang kedua adalah kontak dengan air liur, yang ketiga adalah cakaran dari hewan yang terinfeksi oleh rabies. Ketika kita tergigit oleh hewan yang terinfeksi rabies, virus rabies tersebut akan bereplikasi di sekitar otot yang terkena gigitan. Kemudian, virus akan masuk ke dalam sistem saraf perifer dan akan berjalan menuju ke sistem saraf pusat, di mana virus rabies akan bereplikasi secara cepat pada sel-sel yang ada pada otak. Selain itu, virus rabies juga dapat menyebar ke organ-organ lain seperti pada kelenjar saliva dan juga kornea. Kita tidak pernah tahu kapan hewan di sekitar kita terinfeksi oleh rabies. Tetapi hewan yang terkena rabies akan memiliki tingkah pola yang aneh. Seperti hewan itu dalam kondisi yang tidak sehat, demam, sulit menelan, air liur yang berlebihan, sangat agresif, perilaku menggigit objek yang imajinatif, gerakan sempoyongan, kejang hingga lumpuh. Sensitif terhadap simulasi cahaya, gerakan dan suara, serta mulut berbusa akibat akumulasi air liur. Manusia yang terinfeksi oleh rabies akan memiliki gejala seperti demam, badan lemas dan lesu, tidak nafsu makan, insomnia, sakit kepala, sakit tenggorokan, cemas, dan fobia seperti fobia air, fobia udara, dan juga fobia cahaya. Ketidakmampuan otot untuk mengontrol proses menelan menyebabkan penderitanya mengalami rasa sakit yang luar biasa saat akan menelan cairan termasuk air liurnya sendiri, sehingga merasa panik saat melihat air dan tidak mau minum. Infeksi rabies ini menyebabkan kejang di tenggorokan saat pasien mencoba menelan. Kejang juga dapat muncul ketika pasien memikirkan untuk menelan air sehingga muncul perasaan seperti takut akan air. Rasa takut ini muncul akibat rasa nyeri yang dialami oleh pasien dan gejala ini dapat berakhir dengan kematian.
Berikut beberapa cara pencegahan penularan virus rabies. Yang pertama, melakukan karantina dan pengawasan terhadap hewan penular rabies di daerah atau wilayah untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, pemusnahan hewan tertular untuk mencegah sumber virus rabies yang paling berbahaya. Yang ketiga, melakukan semua vaksinasi terhadap semua hewan peliharaan untuk mencegah hewan terhadap infeksi. Yang keempat, penularan untuk menentukan sumber penularan dan arah pembebasan dari penyakit. Pencegahan selanjutnya yaitu yang kelima, melakukan penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memfasilitasi kerjasama terutama pada pemilik hewan. Yang keenam, pemberian tanda bukti terhadap setiap hewan yang telah melakukan vaksinasi. Yang ketujuh, mengurangi jumlah populasi anjing liar atau anjing yang tidak bertuan dengan cara pencegahan perkembangbiakan. Lalu, mengubur bangkai hewan yang mati karena rabies kurang-kurangnya 1 meter. Selanjutnya, menangkap dan melaksanakan observasi hewan tersangka menderita rabies. Lalu, melakukan karantina sebanyak 10-14 hari sampai diagnosanya terkeluar. Vaksin anti rabies, pencegahan sebelum terpapar. Vaksin yang digunakan ada 2. Yang pertama, Purified Zero Rabies Vaccine atau PVRV, dan yang kedua, Purified Chick Embryo Cell Culture Vaccine atau PCECV. Diberikan pada hari ke-0, ke-7, dan ke-21. Pada saat pemberian vaksin perlu ditelusuri apakah penderita luka gigitan pernah mendapatkan vaksin anti rabies secara lengkap sebelumnya. Bila penderita pernah mendapatkan vaksin anti rabies dari kedua vaksin tersebut lengkap 1 dosis dalam kurun waktu 3 bulan, maka tidak perlu divaksinasi lagi. Sedangkan bila jangka waktu 3-12 bulan cukup mendapatkan vaksin sebanyak 1 dosis. Dan bila lebih dari 12 bulan maka dianggap sebagai kasus baru. Serum anti rabies. Pemberian serum anti rabies diutamakan untuk luka risiko tinggi ataupun luka kategori 3 yang dimana gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi rabies sudah memberikan luka pendarahan pada kulit. Tujuan pemberian serum untuk memberikan kekebalan pasif dalam 7 hari pertama yang dapat membentuk imunitas tubuh pada pasien yang terkena infeksi virus rabies. Ada 2 jenis serum anti rabies. Yang pertama, serum homolog atau Human Rabies Immunoglobulin, dan yang kedua, serum heterolog atau Equine Rabies Immunoglobulin. Waktu pemberian yaitu diberikan bersamaan dengan pemberian vaksin anti rabies pada hari ke-0. Pertolongan pertama saat tergigit hewan rabies. Pada kasus penyakit rabies, pertolongan pertama merupakan tindakan yang sangat penting dalam mengatasi gigitan hewan yang dicurigai terinfeksi oleh rabies. Penyakit rabies dapat menjadi penyakit yang sangat fatal dan dapat menyebabkan kematian apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Oleh karena itu, memiliki pengetahuan tentang pertolongan pertama dari penyakit rabies dapat membantu melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari ancaman rabies. Pertolongan pertama dilakukan sesaat setelah mendapatkan gigitan atau cakaran dari hewan yang dicurigai terjangkit penyakit rabies. Pertolongan pertama yang dapat dilakukan, yang pertama, mencuci bekas luka gigitan atau cakaran sampai bersih menggunakan air hangat dan sabun selama 10-15 menit, lalu tekan area bekas luka dengan handuk bersih atau kasa jika masih mengeluarkan darah setelah dicuci. Setelah bersih, gunakan antiseptik seperti betadine atau alkohol 70% pada luka, lalu tutup luka dengan perban. Yang ketiga, jika luka terasa sangat nyeri, pasien dapat meminum obat pereda nyeri seperti paracetamol. Lalu, segera periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Mau jadi gigit anjing? Jangan dicoba dulu ya.